الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jemaah yang berbahagia, kami mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jayawikromo, Palembang. Hari ini Rabu 7 Mei 2025 Miladia bersamaan dengan tanggal 8 Zulqa'dah 1446 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan salat zuhur berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustaz Kiai Gus Junaidi Hashim dan salat akan diimami oleh Al-Ustaz Haji Ahmad Habibie Lutro Al-Hafiz. Dilanjutkan cawisan ba'da salat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Muhammad Husain Tamrin Yunus dengan pembahasan tentang menyegarkan iman dengan tauhid. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, para jemaah kami minta untuk tidak mengaktifkan handphonenya, dan kami himbaukan kepada para jemaah untuk berniat itikaf ketika memasuki masjid serta dapat mengikuti rakaat zikir dan doa bersama imam setelah salat sampai dengan selesai. Demikianlah dan harap dimaklumi atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jayawikromo Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita pada hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض وجعلنا مصلح لأهلها استغل الصلاة رحمكم الله sawu sapu pakum terus dan rapat stopnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم يا كريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد
وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين. اللهم أغثنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب دعاء السائلين برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak-bapak saudara, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini dipertemukan kembali dalam rangka cawisan ba'da zuhur. Minggu yang lalu ada beberapa yang sudah kami jelaskan. Mari bersama kita buka dahulu cawisan pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah disampaikan, semoga yang hadir bapak-bapak, adik-adik semuanya sudah berniat i'tikaf. Kita lanjutkan insyaallah hari ini dengan judul yang baru, yaitu Berkurban Lambang Tauhid, di buku Menyegarkan Iman dengan Tauhid karangan abah kita, guru kita Kiai Haji Muhammad Zain Syukri. Bi anna Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa yaj'al qabrahu rawdatan min daril jinan wa yanfa'ana bi ulumihi fid darain. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Kita istighfar dulu, kemudian kita akan lanjutkan dengan pembacaan kitab, dan insyaallah nanti ada beberapa hal yang akan kita terangkan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahal azim min kulli dhanbin zahiran wa batina. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Saudara, mengingatkan yang minggu yang lalu ada yang perlu kita sama-sama ingat dari perkataan Imam Ghazali, al-ma'rifatu huwa an-nazru ila wajhillah ta'ala wal musyahadatu bi huduril haq. Man lam ya'rif lam yarul haq. Ma'rifat itu adalah melihat atau memandang wajah Allah dan menyaksikan kebenaran Allah. Siapa yang tidak merasa seperti yang demikian dianggap belum ma'rifat dan niscaya tidak melihat kebenaran Allah. Bapak Saudara, alhamdulillah tadi malam kami baru sampai dari ziarah Wali Songo, membawa 3 bis dengan santri-santri Pondok Pesantren Muqimus Sunnah dan 1 bis jamaah. Di dalam perjalanan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali itu sampai kita praktekkan, kita berikan arahan kepada penziarah. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berikan aba-aba kepada kita untuk membaca. Iqra. Kita biasa membaca Al-Quran, itu membaca. Membaca Quran, membaca kitab, itu membaca. Tapi jarang kita membaca kauniyat. Jadi membaca yang pertama itu selalu kita lakukan, tetapi membaca yang kedua kita baca di dalam apa yang kita lihat sehingga ada musyahadah. Ada penyaksian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa dia dan siapa kita. Maka ketika berjalan selama 6 hari itu kita melihat dari banyak hal yang kadang-kadang kita tidak baca. Padahal itu hal-hal sepele tapi meningkatkan yang namanya tauhid sangat luar biasa. Ada yang belum pernah naik kapal laut. Maka di sana ketika dia membaca ayatullah bagaimana kapal berjalan di atas air yang sangat luas itu, ketika dikaitkan dengan keilmuan, sadaqallahu, Allah Jalla Jalaluhu dengan sifatnya yang al-ilmu, sehingga Allah buktikan itu, turunkan kepada manusia, terjadilah kapal bisa berlayar. Tapi ketika itu dia dalam keadaan sadar, dia lihat begitu luas lautan. Bagaimana kita di tengah itu sementara di bawah sana ada kehidupan, ada ikan, ya, banyak lagi. Kemudian berpikir, bagaimana seorang manusia ketika dia masuk ke dalam lautan yang dia tidak bisa berenang.
maka di pikirannya kan adalah kematian. Nah, ketika kita ada melihat kebesaran Allah di sana, kemudian dia sampaikan kehadirat Allah dengan hidayat dan petunjuk Allah bahwa dirinya kecil, dirinya tidak bisa apa-apa. Kalau terjadi apa-apa, siapa menjadi penolongnya, dia dapatkan itu, kemudian dia sambungkan, dia pertalikan dirinya dengan Allah. Dia yang lemah, Allah yang kuat. Itu luar biasa. Itu membaca yang di perjalanan. Ada sawah kita baca. Anak-anak melewati persawahan. Ada yang belum pernah lihat bagaimana tahap padinya tumbuh. Satu butir padi tumbuh menjadi 7 tangkai, diibaratkan dalam Al-Quran seperti itu. Kemudian dari 7 itu setiap tangkai 100. Berarti menjadi 700. Dari 1 bisa jadi 700. Siapa yang menanam dan siapa yang menumbuhkan itu? Bapak, Allah berikan aba-aba itu kepada kita semua. A antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Apakah engkau yang menanam dan menumbuhkan itu atau aku atau kami, Allah Subhanahu wa taala? Berpikir. Ketika kita sampaikan begitu kepada anak-anak, maka terbukalah pikirannya. Ini dalam rangka takarruban ilallah, membaca apa yang dia lihat sehingga menjadi musyahadah, menjadi persaksian dia terhadap Tuhannya. Begitulah di dalam perjalanan. Nah, Bapak Saudara, ketika makrifat itu tumbuh di dalam dirinya, maka dia tidak melihat dirinya, dia akan melihat Rabb-nya. Ketika dia tahu siapa dirinya, maka dia akan tahu Rabb-nya. Karena ketika itu juga Allah ajarkan kepada dirinya, kau itu kuciptakan, kau itu makhluk, maka aku adalah Khalik. Ketika itulah ada pertalian antara diri seorang hamba dengan yang dia sembah. Itu Iqra yang kita ajarkan kepada para santri dan jamaah. Kita berjalan lagi, sampailah di tengah malam di Waliullah di Cirebon, Sunan Gunung Jati. Kita akan ziarah kepada 9, bahkan dapat beberapa wali yang baru. Semua kita ajarkan bahwa ada 2 silaturahim. Silaturahmi sekarang kita lakukan ini dengan yang hidup. Sebentar lagi juga akan mati. Padahal di sana ada satu hal yang kita bersilaturahmi dengan yang sudah meninggal, yang sudah tiada. Tiada dalam arti kata selesai hidupnya di dunia, tapi mereka tidak meninggal. Kita ajarkan itu sampai beratus-ratus tahun itu masih ada orang-orang yang bersilaturahmi kepada para waliullah. Artinya ada sesuatu hal yang kita akan ambil di dalam perjalanan kehidupan, bahwa ghaib itu nyata. Ustaz, gimana ghaib itu nyata? Orang ghaib nggak kelihatan kok jadi nyata. Artinya memang itu ada. Allah itu ghaib, tapi dia nyata, dia buktikan. Kegaibannya dia zohirkan dengan apa yang dia jadikan, sehingga kita berkata bahwa Allah itu ada karena ada yang diadakannya. Kemudian kita belajar dari situ sehingga akan menambah nuansa keimanan ketika kita dalam musafir berjalan, membaca dan bersilaturahim. Bapak, seminggu dalam perjalanan alhamdulillah banyak hal yang bisa kita ambil. Nah, termasuklah yang disampaikan oleh Al-Imam Ghazali bahwa makrifat itu adalah melihat atau memandang wajah Allah. Pada saat itu kita terkesima
dan meningkatkan keimanan di dalam musafir itu. Kemudian menyaksikan kebenaran Allah. Shadaqallah. Siapa yang tidak merasa seperti yang demikian dianggap belum makrifat. Artinya kalau kita tidak kaji, maka kita baru sampai di pasal. Abah mengajarkan kita, kami ingatkan kembali, kalau kita mau menuju Allah, jangan stop di pasal, tapi kembali kepada asal. Contoh yang paling dekat di depan kita, ini bapak-bapak, di mana-mana air ini, banyu kita sudah bermerek, sehingga di dalam kepala kita kalau kita minta air, itu ada air teh, ada air kopi, ada macam-macam. Tapi di sana juga ada merek-merek yang lain, padahal airnya sama. Pertanyaannya, siapa yang menjadikan air ini? Mau di Amerika, mau di dusun kita, mau di Saudi, mau di mana saja air ini ada. Maka pertanyaannya, siapa yang mengadakan? Nah, kalau kita lihat mereknya saja nggak sampai, kopi saja, air saja, selesai. Tapi ketika kita sampai kepada asalnya, tidak berhenti kepada air ini saja, air putih, ya selesai. Tapi dari mana dan siapa, maka berarti kita sudah taqarruban ilallah, mengakui dari kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nggak ada pabriknya, nggak ada pabrik air. Siapa yang bisa menciptakan air? Nggak ada. Maka ketika kita sampai pada asal, maka itulah kita kembali bermusyahadah, bersaksi bahwa tidak ada yang bisa menjadikan air kecuali Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini contoh kecil. Jadi Abah pesan, ketika kita lakukan itu, maka beralihlah dari pasal kepada asal. Nah Bapak, kita teruskan untuk membaca, melanjutkan supaya kita sampai kepada keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam peristiwa yang lain yang sebentar lagi akan kita lakukan di dalam Aidul Adha yang kita sebut dengan hari raya kurban. Tapi di sini judulnya berkurban, yaitu lambang tauhid. Kejadian apa sehingga dia melambangkan tauhid itu, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada ego kita buang, karena itu tidak pantas. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ibadah kurban pada hakikatnya takarub hati kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ahli tauhid memiliki hati yang bertali kepada Allah. Ibadah kurban merupakan lambang tauhid dan merupakan realisasi dari dua kalimat syahadat. Ucapan kalimat Allahu Akbar, la ilaha illa wallahu akbar, untuk menghapuskan tabiat alam diganti dengan kenyataan isim Allah dan izin Allah. Itu digambarkan Abah dulu untuk kita supaya nanti ketika dijadikan contoh kita bisa memahaminya. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah menyembelih putra yang dicintainya, Ismail alaihissalam, dengan pisau yang tajam. Lalu Ibrahim alaihissalam bertanya kepada Allah, apakah benar aku diperintah untuk memutuskan leher Ismail alaihissalam? Allah lalu menurunkan wahyu bahwa Allah sengaja untuk menyatakan tajallinya kepada pisau. Pisau yang disembelihkan ke leher Ismail alaihissalam menjadi saksi bahwa tiada memberi bekas suatu benda kecuali dengan izin Allah. Sampai di sini kita berikan ilustrasi dulu. Jadi Nabiullah Ibrahim diperintah untuk menyembelih anaknya. Ismail itu anaknya.
di luar logika. Kalau itu kita disuruh nyembelih anak, nggak kado. Nah, dengan kata itu artinya nggak mungkin diulang kembali, sehingga ada pernyataan itu benar perintah itu. Tapi untuk apa? Ada apa di balik perintah itu? Ternyata untuk nyembelih itu kan perlu alat. Apa alatnya? Pisau tajam, ditajamkan. Misalnya pisau ini ujungnya tajam. Ketika dilakukan putus, artinya saking tajamnya. Sudah siap itu, siapkan. Oke. Nah, apa yang akan diajarkan kepada kita bahwa di sana kita akan menyaksikan kebenaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kedua rasul itu sama-sama bertakbir menghapuskan keakuannya dengan diganti dengan rasa la haula wala quwata illa billah. Pada hakikatnya tangan Ibrahim alaihissalam yang bergerak itu adalah tangan yang sedang berhimpun dengan daya Allah. Nak nyembelih itu Pak, nak ngembe ini, Bapak bisa perhatikan, ini tangan saya. Kalau ndak ada apa-apa, nggak bisa ngambil ini. Berarti tangan ini sedang berhimpun dengan kekuatan dan daya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa mengangkat. Untuk memahami itu, maka kosongkan dahulu bahwa kita tidak bisa apa? Tidak bisa, tidak punya daya dan tidak punya kekuatan. Tetapi ketika Allah rasakan, Allah turunkan, Allah zahirkan, maka tangan bapak-bapak itu bisa mengangkat. Nah, itu mesti dirasakan oleh kita semua. Berarti kekuatan itu bukan punya kita. Kekuatan itu milik Allah. Kalau ini ditariknya, maka bahasa kita, bahasa kemanusiaannya dak pacak bergerak. Kita banyak nyingok wong yang berjalan be. Kapan wong dak pacak berjalan lagi, kita sebut dengan lumpuh. Ada dak wong lumpuh? Nah, itu tanda. Sementara bapak-bapak, saudara-saudara itu berjalan. Tapi bukan batas itu, tapi mengangkat pun begitu. Ada orang tidak bisa mengangkat. Surat dia. Nah, begitu. Maka apa yang disampaikan di sini yang Abah tulis ini untuk supaya manusia bersaksi bahwa haulillah wa quwwatuhu itu berlangsung, tidak hanya diucapkan la haula wala quwata illa billah, tapi dirasakan yang ada di dalam dirinya. Lalu Allah mendatangkan rasa pada Ibrahim alaihi salam, tidaklah aku yang menjadikan pelaku, melainkan nyata perlakuan Allah semata-mata. Ketika pisau itu yang tajam diperintahkan Allah berkata, aku tidak diizinkan Allah memutuskan leher Ismail. Jadi si pisau ini tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memutuskan leher Ismail alaihissalam. Lalu diganti Allah dengan seekor kambing yang dibawa oleh Jibril alaihissalam. Dengan demikian selamatlah kedua utusan Allah, Ibrahim dan Ismail alaihimassalam, atas cobaan yang besar itu sesuai dengan firman Allah. Wa fadainahu bidzibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim alaihissalam itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim alaihissalam. Kami tebus anaknya Ismail dengan menyembelih seekor kibas, dan kami tinggalkan peristiwa ini pada orang-orang yang kemudian. Lalu kami selamatkan atas Ibrahim dan Ismail. Sesudah nyata kesabaran dan ketaatan Ibrahim dan Ismail alaihimassalam, maka Allah melarang menyembelih Ismail dan untuk meneruskan korban
Allah menggantinya dengan seekor sembelihan kambing. Apa yang kita bisa tarik dari sini? Simpelnya itu nggak bisa kecuali dengan izin Allah, apapun itu. Nabiullah Isa alaihissalam, kelebihannya apa? Menghidupkan yang mati. Dicoba. Bagaimana Nabi Isa seorang manusia yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati? Dilihat ke kuburan, ambil tuh kuburan, lihat ke sana. Sudah 100, 300, entah berapa puluh tahun, berapa ratus tahun. Apa yang dikatakan? Ya fulan, kum. Ini omongannya, kum. Bangun. Enggak akan bangun itu, Pak. Tapi ketika dia rasakan biiznillah, bangunnya itu bukan karena dia, tapi biiznillah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi qaul kum biiznillah itu min qaulillahi Subhanahu wa taala. Karena amrullah itu bainal kaf wa nun. Amr itu bainal kaf wa nun. Kaf wa nun. Bacaannya kun, jadilah maka jadilah. Bangunlah maka bangunlah. Siapa yang mengatakan itu? Min qaulillahi Subhanahu wa taala. Bukan karena Nabiullah Isa alaihis salam. Nah, kata-kata bismillah ini kita itu identik dengan gawian kita kalau kita diundang. Tapi bukan bismillah kita ngomongkan insya Allah. Nah, insya Allah ini perlu diluruskan. Mak mana perlu diluruskan? Besok datangnya ke rumah. Insya Allah. Kau ini insya Allah. Nian lu. Nah, kalau ada kata begitu, kemana Tuhannya? Orang dia nyebut nama Tuhan insya Allah itu kalau diizinkan, kalau dibolehkan, kalau Allah ridho, kalau dan seterusnya itu atas nama Allah. Insya Allah. Fa in lam yasha fala. Kalau tidak diizinkan, tidak dibolehkannya, tidak baca. Kadang-kadang lebih siap. Dah siap sih? Siap. Sudah disiap ke kalau nih. Nak pergi jam berapa? Jam 10. Jam 10 datang. Hujan deres, banjir pula. Nelpon, maaf. Tak pacak datang. Siapa yang melakukan itu? Nah, ini yang namanya pertalian antara si hamba dengan apa yang diucapkan tadi. Insya Allah. Jadi kalau insya Allahnya itu dijadi kemainan, tak boleh. Harus punya keyakinan. Dan kalau dijawab insya Allah, selesai masalahnya. Kalau dijawab insya Allah selesai masalahnya. Itulah yang dimaksudkan dengan biiznillah. Ya, jadi Allah izinkan itu. Peristiwa tersebut menjadi dasar disyariatkannya kurban yang dilakukan pada hari raya haji. Ibadah kurban diperintahkan setiap tahun supaya mengembalikan ingatan kita tentang peristiwa tauhid yang sangat nyata akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Perintah kurban ditujukan kepada golongan yang mampu, yang dikaruniai Allah kelebihan rezeki hidup di dunia untuk menjadi bekal kesenangan di akhirat. Daging kurban dibagikan kepada golongan fakir dan miskin hingga mereka ikut bergembira berhari raya bersama saudara-saudaranya. Rasulullah SAW bersabda, wahai umatku, siapa yang telah diberikan kelebihan rezeki namun ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, salasun hunna alayya fardun walakum tatawwu'un minhal al-udhiyah. Wahai umatku, ada 3 perkara bagiku wajib sedangkan kepada kamu sunnah saja. Lalu disebutkan oleh Rasulullah SAW salah satu dari 3 itu yaitu berkurban. Memang ada, ini semua syariat yang di akhir ini. Itu syariat itu kan
ada yang diperintahkan kita. Kalau kurban itu bagi Rasulullah itu wajib. Kita sunat muakkad saja bagi yang mampu. Ada 3. Apa itu Ustaz yang 3? Sholat witir. Sholat witir. Kalau witir itu diwajibkan dengan kita, nambah sih kok bagian lagi kewajiban. Tidak, itu wajib bagi Rasulullah. Kita boleh witir, boleh tidak. Biasanya kalau soal witir ini bulan puasa, karena ada sholat tarawih kemudian tutup dengan witir. Tidak di bulan puasa baik. Setiap malam ada yang ngawi ke, ada yang tidak. Tapi bagi Rasulullah dia termasuk yang 3. Kurban baginya, kemudian witir. Sikok lagi apa? Sikok lagi as-siwak. As-siwak. Siwak itu kalau tidak memberatkan umatku, kata Rasulullah, sudah diperintahkan untuk siwak setiap kali sholat. Ternyata banyak yang berat itu. Jadi yang 3 ini memang ada unsur kemanusiaannya. Dia lihat ya. Jadi tidak diwajibkan kepada umatnya, tapi wajib pada dirinya. Itu syariatnya. Kita ikuti. Tapi yang diajarkan oleh Aba Zain itu melihat dari peristiwa yang dilakukan Ibrahim alaihissalam beserta anaknya. Maka Nabiullah Ibrahim disebut dengan Khalilullah, di ahli tauhid. Benar-benar ketika mau melaksanakan perintah Allah, dia pada saat itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dak mada inian nak nyembelih anak, tidak kado, ditunggukan, tidak kado. Ternyata itu benar perintah. Apa kata Ismail alaihissalam? Aku akan termasuk menjadi orang-orang yang sabar. Lakukan. Nah, ketaatan mereka berbuah supaya kita semua melihat. Kata si pisau ini, aku tidak diizinkan untuk nyembelih. Didatang ke kibas, maka diizinkan untuk menyembelih kibas. Jadi kalau ada kita nyengok yang ini, sesuatu yang tajam kemudian itu menjadi bagian, itu bukan Tuhan. Kan galak kita jengok tuh dulu di Palembang ini terkenal dengan cap garpunya, ya tak? Nah, kalau Madura, kami balik dari Madura kemarin, di Madura kita tanya, ini yang terkenal apa? Caroknya itu, nah, apa nama itu? Yang itu carit ini. Banyak orang menyangka itu menjadi bagian. Jadi kalau dicucuk ke mati, ternyata tidak mati. Jadi sudah nyata bahwa itu bukan Tuhan, tapi banyak orang menuhankan. Nah ini yang nak diluruskan. Maka kata-kata biiznillah itu terlihat dari apa yang Allah turunkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Dia rubah, kemudian datang kibas, baru disembelih. Nah ini dasar syariat ketika kita disuruh berkurban. Tapi setiap kali berkurban, bapak-bapak, saudara-saudara, lihatlah bagaimana perannya itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru digorok. Mudah-mudahan sebentar lagi waktu itu sampai, kita semua bisa bersaksi dan menyatukan diri kita dengan persaksian itu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah berkati kita dengan hidayah dan petunjuknya sehingga kita benar-benar ada rasa ketika itu, sehingga kita tidak berhenti di pasal tapi kembali kepada asal apa yang diajarkan oleh Aba Zain, Allah yarhamu wa yaghfir lahu. Ini saja Bapak Saudara, mudah-mudahan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang
menyegarkan iman dengan tauhid ini, kita terus meningkatkan yazdadul iman wa yanqus insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una ya 'alima ma fis sudur. Akhrijna ya Allah minadz zulumati ilan nur, nawwir qulubana binuri hidayatik. Allahumma hdina hidayatal muhtadin, Allahumma hdina hidayatal muttaqin, Allahumma hdina hidayatas sabirin, Allahumma hdina hidayatal mustaghfirina wat taibin. Ya Tawwab ya Tawwab ya wasi'al maghfirah, la yaghfirudz dzunuba illa anta, antallah, antar rahman, antal ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.